Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyemangati diri kita dulu ya di pagi ini ya. Semangat pagi. Wah, ikutan semangat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Marisa Haq, SH, MHum, MBA, MH, MSI, selaku dosen tetap di Indonesia Banking School, yang juga sebagai pembicara kita pada hari ini, yang dalam tema webinar kita pada hari ini, potensi industri halal bagi perbankan syariah. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk dapat memberikan sharing ilmunya dan pengalamannya bagi kita semua. Sama-sama. Terima kasih buat IBS juga dan BSI tentunya telah memberikan kesempatan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Deden Durrahman, Regional CEO, Region 5 Jakarta 2 dan juga Region 4 Jakarta 1. Alhamdulillah, terima kasih Pak Deden telah mendukung acara ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Area Manager, Bapak Ibu Regional Deputi dan Regional Manager di Region 5 Jakarta 2 dan Region 4 Jakarta 1 yang insya Allah kita semua senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini juga turut hadir tadi di info dari Panitia, Ketua dari IBS, Ibu Dr. Kusuma Ningtuti, kemudian juga Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Sparta, dan juga Wakil Kedua IBS, Bapak Gatot Sugiono, SEMM. Assalamualaikum dan selamat datang Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu seluruh jajarannya. Namun insya Allah tidak sama sekali mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya pada kesempatan pagi yang cerah ini dan di hari-hari yang penuh kebahagiaan ini di awal bulan Oktober ini kita tetap diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan bekerja di Bank Syariah Indonesia maupun di perusahaan kita semua. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri dengan lapas hamdalah dan juga perbaikan-perbaikan baik yang lainnya. Salawat ring salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dan juga pertolongan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nyalain bro, kamera bro. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengikuti webinar dengan tema potensi industri halal bagi perbankan syariah. Ini sangat menarik karena memang pada era saat ini industri halal justru tadi sudah disampaikan Ibu Marisa banyak yang meminati ya Ibu ya, insya Allah. Insya Allah juga nanti pada kesempatan kali ini sangat bermanfaat dalam diimplementasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik itu sesuai dengan apa job desk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mohon izin untuk dapat memulai acara yang baik ini dengan kalimat-kalimat yang baik. Marilah sama-sama kita bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kemudian mohon izin juga saya untuk dapat membacakan satu potongan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu
إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu dan hadirin, selanjutnya mohon berkenan untuk dapat kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati dan jiwa kita di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita niatkan, hajatkan dan juga rencanakan senantiasa dimudahkan dan dilancarkan, tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman, yang telah berkenan menghadirkan kami kembali ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap melaksanakan tugas yang Engkau amanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rasyid, Zat yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah hati kami sehingga dapat memberikan solusi terbaik dalam masalah yang kami hadapi. Ya Allah, ya Fatah, lancarkanlah semua urusan kami. Bimbinglah tangan kami sehingga apa yang kami kerjakan dapat bernilai ibadah di sisimu dan terakhir dari segala kesalahan. Ya Allah, ya Jabbar, Zat yang Maha berkuasa, jadikan semua amal perbuatan kami hari ini lebih baik dari hari kemarin, sehingga prestasi kami selalu meningkat dari hari ke hari. Ya Allah, ya Mudabbir, Zat yang Maha pengatur segala urusan. Ya Rob, tolonglah kami, jadikan Bank Syariah Indonesia ini sebagai bank syariah yang kafah dan dicintai umat, serta selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ya Allah, ya Muqtadir, Zat yang Maha Kuasa, majukanlah semua usaha nasabah Bank Syariah Indonesia. Hindarkan mereka dari segala kerugian. Kuatkan iman mereka, jadikan mereka sebagai pemegang amanah yang teguh dan taat memenuhi janjinya. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa istri atau suami dan anak-anak kami, dosa dari orang-orang yang telah berjasa membangun Bank Syariah Indonesia ini, sehingga kami terhindar dari azab-Mu yang pedih. Ya Allah, ya Muqallibal Qulub, Zat yang Maha menguasai hati, satukanlah semua hati insan di Bank Syariah Indonesia dalam ketaatan kepadamu. Kuatkanlah tali persaudaraan kami, suburkanlah sifat-sifat tawadu, ikhlas dan sabar di hati kami. Ya Allah, ya Karim, jauhkan kami dari sifat sombong, takabur, ria, ujub, dan sifat tercela lainnya. Ya Allah, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Karuniakanlah kepada kami, ya Allah, rizki yang halal lagi barokah. Istri atau suami dan anak-anak kami yang menyenangkan hati lagi solih dan solihah. Ya Allah, ya Syafi, berikanlah kesehatan, kesembuhan, dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, kepada saudara-saudara kami yang tengah berjuang melawan virus corona, dan juga berjuang terdampak virus corona. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, Duhai Zat yang Maha mengabulkan doa dan permohonan, kabulkanlah doa dan permintaan kami, karena Engkau adalah Zat yang Maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya, telah kita bacakan, sama-sama kita bacakan potongan ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah dan juga doa bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengiringi dan juga mengabulkan segala niat, hajat, dan cita-cita kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dan juga sekaligus membuka rangkaian acara webinar pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Deden Rahman, Regional CEO Region 5 Jakarta 2 dan Region 4 Jakarta 1. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu nggak asing lagi kalau buat saya, Dr. Marisa Grace Haq ya, selaku dosen IBS ya. Dr. Marisa Grace Haq Fauzi ya, SH, M.Hum, MBA, MH, MSI, wah banyak sekali nih Dr. Marisa ini, gelarnya luar biasa ya. Artinya beliau adalah sangat senang sekali dengan dunia pendidikan ya, dan beliau juga sekarang menjadi dosen tetap di Indonesia Banking School, dan saya sangat bangga Dr. Marisa karena saya alumni dari IBS juga nih, seperti saya ya, sehingga saya senang sekali bisa mengundang Ibu ya, dan dari rekan-rekan IBS bisa mengadakan webinar BSI dengan IBS. BSI dan IBS ini saudara dekat kayaknya ya. BSI, IBS itu tinggal pindah I-nya ke depan jadi IBS sama BSI ya, sama-sama. Jadi mudah sekali menghafalnya ya. Mudah-mudahan sinergi antara BSI dengan IBS bisa terjalin dengan lebih baik lagi. Kemudian juga yang kami hormati hadir di sini tadi disebut oleh Pak Agung, mohon maaf mungkin kalau tidak sempat terlihat di layar ya. Ketua IBS Ibu Dr. Kusumaningstuti. Assalamualaikum Ibu. Kemudian Wakil Ketua 1 Bapak Dr. Sparta ya. Kemudian Wakil Ketua 2 Bapak Gatot Sugiono SCMM dan Bapak Dr. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Mukhlis Direktur Program MM serta Pak Zulkifli ini sahabat saya dari IBS ya. Serta rekan-rekan dari Bangsa Indonesia yang hadir di sini, Bu Dr. Marisa hadir seluruh karyawan di Region 1 dan Region 2 ya, terutama di tim bisnis nih, di bisnis karena kalau operation jam 8 sudah harus buka nih. Iya. Bu Marisa, jadi mohon maaf kalau yang lain nggak bisa hadir, tapi ini udah mewakili sekitar kurang lebih 500 peserta nih hadir ya. Rekan-rekan di sini hadir dari Region Manager dan Deputy yang ada di Region, kemudian Area Manager di seluruh Region 1 dan 2 ya. Kemudian juga branch manager dan beberapa karyawan terutama di tim marketing yang ada di Bank Syariah Indonesia Jakarta 1 dan Jakarta 2. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa silaturahim dalam acara webinar ini ya dengan tema yang luar biasa ya, potensi industri halal. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Agung bahwa Indonesia punya potensi yang sangat luas ya untuk pengembangan industri halal ya. Kemudian salawat dan salam mari kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Marisa ya dan juga kepada jajaran IBS yang telah menyelenggarakan webinar ini ya. Semoga teman-teman di BSI ini, kebetulan seluruhnya karyawan BSI yang hadir ya, bisa memahami ya potensi-potensi yang ada ya, terkait dengan industri halal di Indonesia ini. Kemudian juga ingin saya sampaikan Bu Marisa, Bapak Ibu sekalian, terutama dari IBS ya, tentang BSI sedikit mungkin ya. Bu Marisa sekarang BSI mungkin Ibu juga sudah update ya, bahwa BSI sekarang merupakan bank merger sejak 1 Februari 2021 dari 3 bank syariah yang ada di anak perusahaannya Bank BUMN, yaitu ada Bank Mandiri Syariah atau BSM dikenalnya sebelumnya, kemudian juga ada BRI Syariah dan juga BNI Syariah. Kami merger sejak tanggal 1 Februari
dan alhamdulillah sekarang sedang proses migrasi dan sudah selesai Bu Marisa, sehingga insya Allah sudah mulai satu sistem. Jadi yang sebelumnya ada 3 sistem, sekarang sudah satu sistem. Dan ini jadi pengalaman yang luar biasa buat kami ya, merger 3 bank itu tidak mudah ternyata ya menyatukan 3 culture, tapi alhamdulillah karena kita bank syariah ternyata lebih tertib gitu ya. Sehingga alhamdulillah insya Allah tanggal 1 November kita akan launching namanya Customer Day One. Customer Day One itu adalah menyampaikan kepada nasabah bahwa BSI sekarang sudah one system, one BSD, one culture juga seperti itu. Jadi insya Allah 1 November kita akan launching itu, sehingga sudah tidak ada lagi sistem legacy sebelumnya, sekarang sudah satu BSI seperti itu. Nah ini juga sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan Indonesia juga menjadi satu, menjadi kesatuan negara Republik Indonesia yang maju gitu kan ya. Nah, kemudian alhamdulillah dengan merger ini Bu Marisa dan Bapak Ibu sekalian, BSI sekarang sudah peringkat di aset naik, Bu Marisa sekarang nomor 7 di perbankan nasional. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dukungan dari Bu Marisa yang tadi sampaikan Bu Indah udah menjadi nasabah prioritasnya BSI ya, atau BSM sebelumnya. Terima kasih supportnya Bu Marisa selama ini. Ya, jadi nomor 7 dengan aset kurang lebih sekarang 250 triliun ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa naik ke peringkat 5 besar dalam waktu setahun 2 tahun ke depan. Kami juga punya visi ingin menjadi bank syariah nomor 10 di global, Bu Marisa ya. 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dalam hal kapitalisasi ya. Artinya dari sisi nilai values-nya BS itu bisa nomor 10 di dunia itu. Dan insya Allah kita juga sudah mulai menancapkan footprint kita di Dubai. Kita insya Allah mungkin tahun depan kita akan buka branch di Dubai, itu pertama di Dubai, sehingga Indonesia atau BSI bisa mendapat license. License apa? Itu license untuk menerbitkan sukuk global. Karena potensi investor dari Timur Tengah itu sangat luar biasa ya. Selama ini sukuk global kita itu diterbitkan oleh bank-bank di luar negeri ya. Nah ini sangat disayangkan sekali. Nah sementara kita juga punya potensi pembangunan yang luar biasa. Nah, kita bisa invite investor-investor dari global, ya terutama di Timur Tengah yang ingin berbasis syariah tentunya. Dan insya Allah kalau BSI sudah mendapat license itu, sehingga bisa langsung investor-investor di Timur Tengah bisa berinvestasi di Indonesia. Itu sedikit tentang BSI ya. Nah, saya pengen cerita sedikit juga tentang IBS ya. IBS sebagai alumni, saya terima kasih sekali lagi kepada jajaran Sivitas Akademika yang ada di IBS yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya, walaupun saya agak sedikit terlambat Ibu Marisa ya, terlambat lulusnya ya, ya tapi alhamdulillah ilmu yang diberikan luar biasa ya di IBS ini, dan belajarnya cepat sebenarnya, 1 tahun itu selesai, 1,5 tahun lah ya, kuliahnya juga cepat, tapi ilmu yang diberikan luar biasa, dosen-dosen pengajar juga luar biasa ya, memberikan ilmu yang selama ini mungkin kita belum paham ya, tapi pendalaman terutama di dunia perbankan, di risk management, di akuntansi syariah ya khususnya ya, karena kebetulan saya mengambil jurusan perbankan syariah, dijelaskan secara detail mengenai jurnal-jurnal terkait dengan akuntansi syariah yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui Bu Marisa, karena kita kalau belajar itu kalau kerja di BSM waktu itu ya kita langsung tahunya seperti itu ya, neraca laba rugi kita ya, jurnal-jurnal tidak tahu. Nah ternyata setelah dijelaskan syariah itu seperti apa, termasuk risk management ya. Seperti kita ketahui di bawah di bank syariah, risk management itu lebih banyak ternyata. Kalau di bank konven ada 8 ya, manajemen risiko itu, kalau di bank syariah ada 10 ya. Nah, tambahannya adalah ada risiko bagi hasil dan risiko investasi yang mungkin tidak ada di bank konvensional. Nah, jadi sekali lagi ucapan terima kasih. Saya juga mengajak teman-teman nih kalau yang belum ngambil S2 gitu kan ya, bisa bergabung dengan IBS. Promosi sedikit lah sebagai alumni alma mater dari IBS ya. Saya mengajak teman-teman ya, dan sangat bermanfaat ya. Dosen-dosennya luar biasa ya. Banyak dari universitas ternama di Indonesia ya, khusus dari Universitas Indonesia. Kemudian juga dari praktisi perbankan ya, dan juga dari regulator dari Bank Indonesia, dari OJK itu banyak sekali mengisi materi-materi perkuliahan yang ada di Indonesian Banking School. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Mohon maaf sekali lagi Bu Marisa tadi atas keterlambatannya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, saya mohon maaf.
teman-teman mohon aktif ya, mendengarkan dan bertanya. Silahkan untuk bertanya langsung ataupun nanti lewat chat ya. Mohon lebih tertib dalam menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Marisa nanti. Selagi terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Deden Rahman, Regional CEO, Region 4 dan juga Region 5 Jakarta. Alhamdulillah menambah semangat kita lagi nih bagi kita semua yang mungkin ingin melanjutkan sekolah di S2-nya, maksudnya melanjutkan pendidikan di S2-nya di IBS, sangat direkomendasikan oleh Bapak Deden. Mudah-mudahan kita bisa meniru ilmu dan pengalamannya Bapak Deden di IBS. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuki sama-sama menyaksikan dan juga mengikuti webinar dengan tema potensi industri halal bagi perbankan syariah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Marisa Haq. Namun pada kesempatan kali ini kita juga akan ditemani oleh moderator kita, yaitu akan disampaikan dan juga ditemani moderator kita yaitu oleh Bapak Imam Samekto, Regional Operasional Deputi Region 5 Jakarta 2. Mungkin langsung saja kami serahkan kepada Bapak Imam Samekto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati tamu spesial kita Ibu Marisa TSA, Bapak Deden Rahman, mohon izin selama kurang lebih 1 jam ke depan kami memandu untuk sesi webinar ini. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ibu Marisa ini public figure ya, pernah menjadi legislatif dan beliau juga terlibat dalam banyak penyusunan regulasi undang-undang perbankan syariah maupun sertifikasi halal. Beliau juga penggiat syariah dan sampai sekarang juga aktif untuk terus mengembangkan atau mengedukasi masyarakat tentang kesyariahan dan industri halal. Nah, tidak berpanjang waktu, mari kita sama-sama menyimak pemaparan beliau, dan setelah itu jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik untuk disampaikan melalui kolom chat maupun nanti kalau ada waktu bisa langsung ya. Silakan Ibu Marisa, waktu kami silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Imam Samekto untuk menjadi moderator di pagi hari yang berbahagia ini, dan juga kepada Bapak Deden Rahman sebagai alumni dari Indonesia Banking School yang telah memberikan testimoninya tadi betapa kalau kuliah lagi di Indonesia Banking School insya Allah akan bertambah ilmunya, wawasannya, kemudian juga silaturahim antar alumni, yang jelas network pasti akan insya Allah berkembang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya akan diberi waktu berapa lama ini Pak Imam kira-kira? Sebenarnya kita inginnya lama Bu, kalau bisa seharian gitu ya. Tapi karena waktu kita terbatas, kurang lebih nanti 1 jam itu udah termasuk tanya jawab. Baik, saya coba. Sekitar mungkin 30 menit. Baik. Saking ingin banyak yang ingin saya sampaikan, saya siapkan ini ada 99 slides, tapi saya akan tinggalkan kepada teman-teman dari BSI untuk mungkin nanti akan bisa dikembangkan, ditambahkan, atau dibagi kepada siapapun yang dekat di hati agar pemahaman mengenai halal kaitannya dengan syariah nanti akan bisa lebih sempurna dari hari ke hari. Karena di Indonesia ini juga sedang berkembang menjadi sebuah ekosistem yang insya Allah menjadi maslahat buat kita semuanya. Ini saya akan mencoba untuk berbagi, karena semalam ini sistemnya down di Indonesia, katanya seluruh Indonesia, WA, Instagram, tadi pagi baru muncul lagi. Betul, betul ya. Baik. Iya, ini sudah muncul slide-nya? Sudah Bu. Ini saya mau enlarge, tapi kalau misalnya nanti slide nggak bergerak, saya akan kembalikan ke posisi ini ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya diminta oleh teman-teman dari IBS dan juga BSI untuk menyampaikan sesuatu yang sudah dalam riset yang
sebagian selesai, sebagian lagi sedang jalan, dan kemudian masih akan dikembangkan ke depannya karena ekosistem yang ada di Indonesia juga sedang mencari bentuknya. Nah, sesungguhnya ini saya daur ulang dari beberapa kali presentasi saya di luar Indonesia pada waktu dapat undangan dari IIUM di Malaysia dan juga waktu di Kon Kan University Thailand. Nah, mereka ingin tahu Indonesia itu sesungguhnya menyikapi kepastian jaminan produk halal itu apakah sebagai gaya hidup, apakah dia merupakan sesuatu yang memang diwajibkan atau ikut-ikutan sebagai tren seperti itu. Nah, untuk kita di Indonesia, apapun yang memang terjadi sebagai sebuah proses yang harus dihargai, semuanya itu insya Allah menuju kepada kebaikan kita bersama, walaupun jangka waktu dari proses itu kita harapkan tentunya jangan lama-lama lah, begitu ya, the sooner the better. Nah, ini adalah bidang-bidang, kalau kita boleh bersepakat, dan ini juga saya dapatkan dari sumber yang terpercaya, produk layanan berbasis halal di Indonesia tentunya ada finance di sini, keuangan perbankan gitu ya. Tapi betapa luasnya cakupannya, semisal bidang ranah media, bidang ranah LPH itu sendiri berbasis kepada laboratorium, marketplace, expo, tour and travel, jelas ini pariwisata syariah, dan di IBS juga 2 minggu lalu sudah dibahas mengenai pariwisata syariah di Indonesia bagaimana ke depannya, Mbak Adin gitu ya. Jadi kemudiannya setelah hari ini, kemudian healthcare, kita tahu terkait juga dengan pandemi seperti ini, dan tentu education. Ini slide-nya bergerak tidak, Pak, Bu? Bergerak, Bu, bergerak. Baik. Nah, ini kemudian saya juga ingin memberi gambaran sebagai awal bahwa yang sedang menjadi dinamika sebelum saya masuk pada substansi adalah masalah e-halal LPH, bagaimana provinsi-provinsi Indonesia sudah mulai mendapatkan bentuknya, mencari bentuk, dan kemudian bermitra dengan beberapa pihak, sampai akhirnya ditemukanlah sejumlah UMKM, dan ini potensi sekali untuk pembiayaan nantinya berbasis syariah, sebanyak 13.266.633 buah UMKM di seluruh Indonesia. Data ini dari Kemenkop UKM. Walaupun sesungguhnya kita juga sadari bahwa sedang terjadi dinamika terkait dengan keabsahan logo, di mana logo sesungguhnya sejak tahun 79 ketika isu lemak babi di Jawa Timur itu muncul sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia dirangkul oleh Presiden Soeharto saat itu, dan kemudian lahirlah di bulan Januari di tahun depannya 1980 LP POM MUI, kemudian memakai logo ini yang ada Majelis Ulama Indonesia, ada hak lamlamnya di sini halal, dan ada huruf Arab, dan kemudian pernah terjadi sebuah perdebatan sampai akhirnya ke pengadilan karena ketua BPJPH-nya kemudian dituntut dan digugat karena mencoba untuk mengganti logo ini menjadi logo yang di atas gitu ya. Tapi akhirnya kembali lagi hari ini sebagaimana di masa lalu, karena memang kita butuh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2014 yang tidak lagi menjadi hybrid atau kuasi atau quote and quote banci lah istilahnya gitu ya. Dan kenapa Majelis Ulama Indonesia itu dibutuhkan? Karena memang kita bukan negara Islam, sehingga prinsip muwakaulah, mewakili di hadapan Allah pada saat kita dihisap nanti bisa diwakili oleh para ulama yang ada di MUI kalau kita nggak sengaja mengkonsumsi sesuatu yang haram seperti itu. Dan kemudian wabil khusus adalah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Di sini ada sumber juga dari Kemenkop UKM, saya dapatkan gitu ya, bahwa ada yang sedang menjadi dinamika luar biasa kencang sebetulnya, di luar bahwa prospek untuk halal ini sangat terbuka dan sedang membentuk diri menjadi lebih baik, adalah pada halaman 301 dalam undang-undang tersebut mengenai self-declare. Jadi walaupun negara akhirnya menjawab bahwa nanti khusus untuk UMKM yang dibedakan dengan industri, UMKM akan diberi pendamping dari kanwil-kanwil Kementerian Agama di tiap daerah, mungkin kabupaten, kota, maupun provinsi. Tapi sebagaimana juga di keuangan, kan kalau di syariah itu, keuangan syariah ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, di atas lagi ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, urusan halal ini belum ada.
sehingga kriteria, kualitas, standar itu masih sedang mencari bentuknya seperti itu. Tapi di luar itu, Iya kan? halal itu sendiri, Pak Deden nih. yang lain bisa ditutup mic-nya, mikrofonnya, maaf. Mengenai halal itu sendiri adalah sesuatu yang wajib kita ketahui bahwa sesungguhnya ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini derived dari an Arab word. Jadi halal atau halal gitu yang artinya di dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan ke dalam bahasa Inggris artinya permissible to be consumed by Muslim seperti itu. Nah, dari semua ayat di dalam surat, di dalam Quran, yang biasanya saya bawa kemana-mana, saya gendong istilah kemana-mana, itu adalah Quran Surat Al-Baqarah. Ini jelas sekali perintahnya. Dan ini juga yang membuat saya akhirnya jadi menyukai belajar bahasa Arab di antara bahasa-bahasa asing lainnya, ketika belakangan baru saya sadar kemana saja saya selama ini. Jadi seorang berproses dalam menjadi kafah tentu berbeda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang terbata-bata, ada yang selancar, secepat kilat seperti itu. Nah, bahwa ternyata memang bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi medium penyampai perintahnya, kalamnya seperti itu. Bukan bahasa Inggris, juga bukan bahasa Indonesia. Nah, di dalam Quran Surat Al-Baqarah itu sendiri jelas dikatakan di sini bahwa kita harus mengkonsumsi yang halal saja. Kalau enggak, kita menjadi temannya syaitan. Itu jelas sekali. Gitu ya. Jadi saya membayangkan kalau saja saya dari kecil tinggal dan besar di pesantren dan saya hafiz Quran gitu ya, dari kecil sudah bisa bahasa Arab, betapa lebih mudahnya saya memahami keilmuan tentang Islam yang tidak ada habis-habisnya ini. Karena dijelaskan juga di dalam Quran Surat Al-Baqarah bahwa bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau kita nggak mengkonsumsi yang halal aja dan badan kita terdiri terbentuk terbangun dari zat yang haram, bagaimana doa ini tangan kita bisa diangkatkan dan diijabah doa kita kalau badan kita terdiri dari hal-hal yang memang Allah tidak suka. Nah, halal adalah sebuah proses yang tidak sederhana dan ini dibutuhkan multidisiplin ilmu. Jadi trans keilmuan lah begitu. Basisnya memang mikrobiologi ya dan kimia air di sini ya. Tapi kita yang non biologi, mikrobiologi atau kimia, kita paling tidak tahu lah, minimal pernah dengar, yaitu halal dimulai dari zatnya, proses delivery-nya sampai ke logistik. Hingga pengertian halal haram itu bukan sekedar tidak hanya makan babi saja dan tidak minum alkohol, beyond those two gitu loh. Jadi ada 3 main issues dalam halal. Kita wajib memahami raw material yang mentahnya, bagaimana diprosesnya. Nah, yang terakhir ini ilmunya betul-betul multidisiplin, bagaimana authentication. Jadi ada on-site, bagaimana kita mengetahui di lapangan. Nah, sesungguhnya ini adalah alur yang kita harus tahu, makanya kita butuh ilmu untuk memahami halal. Dan ini juga yang sebagian dari beberapa pegiat halal gelisah. Kenapa? Untuk para pelaku UMKM 13 juta sekian itu, bagaimana mungkin bisa mengerti demikian banyak alur dan kemudian tahapan-tahapan terkait 9 tahun. Mohon maaf, yang mikrofonnya dibuka, ditutup dulu nggak? Suara saya jadi terdengar. Teman-teman mohon di-mute ya. Teman boleh unmute dulu? Ya, terima kasih. Jadi ini adalah flow-nya dari source of origin sampai ke consumer. Dan kemudian juga ada hal-hal yang merupakan titik krusial seperti misalnya bagaimana kita memahami permitted animals, ya kalau babi dari awal sudah jelas dia sudah tidak boleh seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya sapi, kambing ataupun kerbau pada saat proses slaughter-nya, pemotongan ya atau penjagalannya seperti itu dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan secara detail sampai dengan nanti storage-nya gimana, distribusinya bagaimana. Jadi antara halal dan haram dalam Islam betul-betul harus dipisah gitu loh.
nggak boleh dia berdampingan duduk harmoni di display gitu ya, satu babi, satu non babi, terus kemudian yang penting bukan babi. Nah, jangan-jangan kan pada waktu sampai kerak di display itu sudah tumpuk-tumpukan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana pada waktu di bawah mikroskop gitu ya di lab, daging babi yang tidak ditempel ke pisau, pisaunya hanya dekat aja, tapi kan daging itu berkeringat ya. Nah, uapnya itu kemudian nempel ke pisau, dan kemudian di dalam pisau itu terjadi kesenyawaan tertentu, pisaunya di bawah Microsoft dicek, ternyata contaminated seperti itu. Jadi betapa hebatnya dahsyat ini gitu. Nah, sementara di Indonesia sendiri ada 3 kelompok masyarakat Islam Indonesia yang 87% ini memahami arti halal, mungkin juga memahami arti syariah sebelum itu. Banyak sekali gerakan literasi keuangan syariah. Ada hasil daripada riset untuk some, a few, dan very few. Sebagian besar orang ada di dalam kelompok yang some ini, seperti saya di masa lalu. Bahwa di sini dikatakan bahwa those who have believed in the same way like the non-Muslims do, that halal are only considered as forbidden to eat pork and drink alcohol. Udah begitu ya, doang, only tok saja istilahnya. Jadi nggak makan alkohol, nggak minum alkohol, nggak makan babi. Hanya sebagian saja, dan ini yang memang dengan niat serius mencari gitu ya, yang dikatakan sebagai those who have a better understanding given by some informants, but still in a blurry manner. Jadi masih kabur-kabur gitu ya. However, on the other hand, having a very strong will to study more on halal knowledge and share it gitu ya. Jadi ini saya udah masuk di sini nih, kelompok kedua. Mencoba cari tahu, lumayan tahu, akhirnya dengan apa yang diketahui, menyampaikan saja baligu ani walau ayah, menyampaikan walaupun satu ayat. Dan hanya very few, jadi yang betul-betul background-nya itu pesantren, jadi ustadz, ustazah, mungkin juga hafiz Quran, tapi kemudian dengan belajar sedikit saja sudah langsung mengerti apa yang dimaksudkan Allah dengan the don'ts, the do's di dalam Quran, ya, the value of Islam itu sendiri. Nah, saya sih yakin teman-teman sekalian yang ada di Bank Syariah Indonesia ini background-nya lebih bagus dari saya ya terkait dengan keislaman. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pemahaman tambahan pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi lebih baik pemahamannya seperti itu. Nah, ini adalah pemahaman lain terkait dengan, nah ini udah mulai masuk ke unsur biologi, mikrobiologi, dan kimia. Bagaimana kita tidak sadar dalam keseharian kita makan sesuatu yang ternyata tercampur, contaminated seperti itu. Mungkin kita makan hamburger gitu ya, atau sosis ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak mengerti maka ya nggak apa-apa gitu ya, Allah Maha Pemaaf. Tapi ketika kita memang sengaja tidak berikhtiar untuk mencari tahu dan take it as it is, ya sudah, mungkin hitungan dosa sudah mulai jalan ya, mungkin ya, saya nggak tahu karena saya bukan ustazah atau belum jadi ustazah. Kenapa ini penting? Karena ada potential critical areas di sini ya. Apa saja areasnya yang critical? Yaitu raw materials. Apakah dia animal atau plant origin? Jadi apakah dia berbasis pada nabati apa hewani? Slaughtering process? Apakah dia di stunning, dipakai gas sampai pingsan? Atau bagaimana gitu? Apa disuntik kepalanya? Karena kalau kita ke Eropa, di Belanda misalnya, saya juga, tapi belum selesai riset saya halal di Belanda, baru selesai riset halal di Thailand dan di Vietnam. Jadi mereka tuh di stunning, kasih gas sampai pingsan baru di slut seperti itu. Nah, sementara prinsip dalam Islam, hewan yang dipotong nggak boleh dalam kondisi pingsan, harus sadar. Hanya bagaimana memprosesnya harus berperi kehewanan lah seperti itu. Dan itu dilakukan di Kobe, di Jepang yang sangat Islami, dan para pelakunya diimpor dari Malaysia sebagian besar, dan ada beberapa dari IPB dan levelnya dokter-dokter seperti itu, dokter hewan gitu ya. Nah, ingredients dan aditif yang sangat bahaya adalah yang berasal dari pig and its byproducts gitu ya, karena babi hanya dalam bahasa Arab yang namanya cuma babi saja, doang, only tok saja. Jadi babi dalam bahasa Arabic gitu ya, disebutnya kok aku jadi lupa ya, khinzir, maaf. Jadi babi dalam bahasa Arab hanya khinzir. Mau babi potong di lengan atas, babi di perut, babi di ekor, babi di lemak, babi di manapun, namanya khinzir tetap. Tapi dalam bahasa Inggris, babi itu berubah nama. Begitu juga dalam bahasa Jepang. Gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu dari pork, dari pig, jadi pork, jadi lard, jadi gelatin, dan lain sebagainya. Gitu ya.
Begitu juga dengan enzim-enzim yang berubah yang berasal dari darah babi maupun dari kulit babi maupun dari rambut babi seperti itu. Dan GMO atau GMS ini yang memang harus diperhatikan dengan sangat waspada dan dengan pemahaman yang terus-menerus dikejar ilmunya. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa melihat di slide ini penting sekali. Dan ini saya dapatkan dari Al Salon Jamiatul Ulama, karena sebelumnya saya belajar dengan gambar babi yang sangat cantik. Babinya lucu pakai pita warna pink gitu ya, sehingga saya mengatakan pada yang mengajari saya tentang halal, aduh kok babinya lucu banget sih, orang bukan malah jijik, malah jadi seneng lihat babi pakai pita warna pink. Akhirnya saya dapatlah gambar yang saya inginkan, dan ini dia. Gitu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mohon dilihat betapa kita setiap hari ini dalam teror babi loh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya begini, mungkin tanpa sadar saya juga pernah melakukan di masa lalu ketika saya mencoba memflashback gitu, apa aja sih yang saya pernah beli untuk diri sendiri maupun keluarga. Ternyata ketika kita bangun tidur, kita sikat gigi, ketika pasta giginya itu tidak ada logo halal, kemungkinan besar masuklah elemen babi dalam bentuk lard atau lemak babi yang tercampur dalam proses membuat pasta sikat gigi. Pada waktu kita mandi, di kamar mandi pun juga, kalau zaman dulu saya model iklan sabun Lux Internasional, syutingnya di Paris waktu itu ya. Nah, pada waktu itu sabun Lux yang paling saya sebut aja brandnya, karena saya dulu brand ambasadornya, makin mengkilat sabun itu makin gelatinnya terpakai banyak sekali, artinya babi. Tapi sekarang mudah-mudahan tidak, karena ada logonya halal dari Majelis Ulama Indonesia, sudah ada pengganti nabati mudah-mudahan. Dan juga yang bahaya ketika liquid soap, karena dalam bentuk liquid kita udah nggak lihat lagi bahwa dia mengkilat atau enggak cairannya seperti itu. Nah, ketika kita habis mandi, kalau ibu-ibu tentunya kita dandan kan. Nah, kosmetik juga begitu. Ketika kosmetik kita nggak sadar, kemungkinan berbahan baku lemak babi. Dan itu mulai dari lipstick sampai dengan maskara. Bahkan juga kuas lipstick. Karena kuas lipstick yang pernah saya beli waktu itu di Singapura, saya transfer di Changi, dan ketika habis pelatihan, saya coba bakar sesuai dengan instruktur saya mengajarkan, coba Mbak Ica bakar deh bulunya. Kalau baunya seperti barbecue, maka itu kemungkinan besar babi, buang aja. Dan ternyata betul ketika saya bakar, baunya kayak kalau kita lagi tahun baruan bakar-bakar daging gitu ya. Nah, ketika selesai dandan, ancaman berikutnya datang di meja makan ketika kita buat sarapan. Ketika kita sarapan, bahkan sepotong roti pun yang kita pikir itu aman, sangat mungkin haram ketika kemungkinan besar untuk ngulen atau ngadon dough atau namanya adonan si roti itu terbuat dari bulu babi atau bulu rambut manusia. Makanya sampai sekarang Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, karena training internal aja saya sebut aja brand ya. Dulu saya sangat suka Bread Talk karena dia juga strategi pemasarannya sangat cerdas di dalam ruangan ber-AC di sebuah mall dengan open kitchen system. Sehingga ketika dia membakar roti, baunya itu mengundang kita. Kita lapar nggak lapar, biasanya beli, dan kebetulan roti kan harganya cukup terjangkau seperti itu. Nah, ternyata Bread Talk itu punya jaringan salon rambut, Johnny Andrean Salon, dan juga satu lagi Jayco. Jadi sekarang saya baru sadar ketika saya potong rambut di Johnny Andrean Salon, saya akhirnya bertanya, habis saya dipotong rambutnya, rambut saya itu dikemanain sih Mbak? Gitu ya. Karena saya jadi sadar ternyata rambut di salon itu dipisah gitu, sampah rambut dengan sampah lain. Saya juga belakangan baru tahu bahwa sampah rambut itu dari siapapun manusianya punya nilai ekonomi. Bukan dibikin jadi bulu mata palsu atau rambut palsu untuk yang tidak pakai jilbab, tapi diekstrak menjadi makanan. Dan kita dalam Islam juga selain nggak boleh makan babi, nggak boleh makan manusia. Memakan rambut manusia juga haram gitu ya. Jadi roti yang enak katanya itu mengandung dari ekstrak namanya cysteine. Kalau Bapak-bapak Ibu lihat sebelah kiri bawah, ada bread improver flavor, ada burger, ada toothbrush, ada cysteine. Jadi bahasa Latinnya itu cysteine pakai CY, bahasa Indonesia cysteine biasa, bisa langsung di Google. Itu sejenis enzim amilase yang didapatkan dari rambut manusia ataupun bulu babi. Seperti itu. Jadi betapa kita tiap hari terteror. Belum lagi nanti kita pakai baju gitu ya, pakai tas, pakai sepatu, sangat mungkin seperti misalnya merek Belly gitu ya, ada titik 3, nah itu babi. Jadi memang babinya nggak dimakan, tapi kulit babinya akan bergeser dengan kulit kaki kita, maka pori-pori kita menyerap ya keringatnya babi seperti itu. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Jadi pemahaman ini sangat holistik. Nah,
saya juga ingin mengajak Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian kepada sebuah perjanjian di antara kita di ASEAN, dan kita bisa belajar pada dua negara yang melakukan IMTGT ini. Apakah IMTGT ini? Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle memiliki memiliki perjanjian sama tentang halal di antara tiga negara ini, dan kebetulan di tiga negara ini kita memiliki Indonesian descent gitu yang berdiaspora. Yang satu tetap warga negara Indonesia, dia orang Minang ya, orang Padang, tapi lahir di Medan, Profesor Irwandi Jaswir, itulah yang mengundang saya kemarin di IUM di Malaysia. Dan yang satu lagi Profesor Winai Dahlan di Thailand, di Chulalongkorn University, cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi karena lahir di Thailand, warga negara Thailand, tidak bisa bahasa Jawa dan sedikit bisa bahasa Indonesia, dan waktu saya riset di Thailand ya pakai bahasa Inggris gitu loh, karena emang nggak berasa ketemu orang Indonesia, kecuali jiwa dan hatinya sangat seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga melihat bahwa dua negara tetangga kita yang punya perjanjian itu punya prinsip yang sama, tapi dengan basis konstitusi yang berbeda. Kalau kita di Indonesia ketika kita merdeka, kan kita hanya sekitar 24 jam saja bahwa orang Islam di Indonesia memakai hukum Islamnya. Karena kita punya perjanjian, waktu itu Bung Karno kepingin sekali Indonesia bagian tengah timur tuh jangan pisah lah begitu ya dengan pendeta Maramis, sehingga Piagam Jakarta terjadilah seperti itu, dan kita sampai dengan hari ini memang harus berjuang dari bawah grassroots, dan kita juga tahu bagaimana susahnya perbankan syariah sampai akhirnya undang-undang perbankan syariah 17 tahun menunggu dan lain sebagainya, sama dengan halal juga seperti itu. Nah, beda dengan Malaysia sama Thailand. Walaupun Indonesia 87% Muslim dan Malaysia cuma 40% kurang lebih, dan di Thailand cuma 12,5% kurang lebih, tapi mereka punya sistem mufti. Kita kan enggak, gitu loh. Jadi ketika di Indonesia BPJPH ini selevel dirjen, tapi bukan dirjen karena badan gitu ya, dan harus bertanggung jawab kepada Menteri Agama dulu, baru Menteri Agama, baru ke Presiden. Nah, di Malaysia itu enggak begitu, bisa langsung ke orang nomor satu di negara masing-masing. Di Malaysia melalui JAKIM, itu seperti MUI-nya kita, itu bisa langsung ke orang nomor satu, Perdana Menteri di Malaysia. Dan di Thailand, Saikot, CICOT, Cicot tulisannya gitu ya, bisa langsung kepada raja, walaupun rajanya itu Buddha Trevada seperti itu, dan kita enggak, kita melalui layer seperti itu. Jadi memang ya butuh perjuangan yang lebih lah seperti itu, tapi nggak apa-apa, toh kita memang berbasis Pancasila, basisnya Tuhan. Jadi Pancasila sama Islam nggak harus dipertentangkan gitu loh. Buat saya yang sebagai penentang itu ya komunis nggak boleh, karena itu pengikut haram lah istilahnya gitu ya, penumpang gelap gitu ya. Pancasila sama Islam itu in the same wavelength, in line seperti itu, ketuhanan basisnya. Walaupun di Indonesia Tuhan apa aja boleh ya, bahkan Tuhan yang hantu abangan gitu boleh dari zaman Orde Baru, tapi ya udahlah gitu ya. Yang penting bagaimana orang Islamnya tetap halalnya, tetap syariahnya terjaga seperti itu. Nah, di sini level of halal obligations juga jadi beda karena konstitusinya beda. Nah, bagaimana di Malaysia? Malaysia seperti tadi saya jelaskan ada mufti gitu ya. Dan kemudian di Thailand juga ada mufti. Nah, di kita di Indonesia kita punya BPJPH yang lahir pada tahun 2014 dengan nama Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal seperti itu. Jadi sebelumnya sudah dimulai dengan LPPOM MUI yang singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Kosmetika. Nah, pada waktu itu juga sangat panjang ceritanya bagaimana Pak Harto waktu itu sudah mulai merasa ada bibit-bibit perlawanan. Dan kemudian ketika di Jawa Timur ada gejolak yang berbasis kepada satu penelitian di Jawa Timur di Universitas Brawijaya, pada waktu itu dekan dari Fateta di Unbrau, Profesor Tri Susanto, membuat satu penelitian dengan didukung oleh Tempo Jawa Timur, waktu itu majalah Tempo, untuk meneliti jaringan supermarket mitra namanya. Berapa persen sih dari rumah sakit dari supermarket mitra itu menjual produk halal gitu ya. Tapi ternyata temuannya adalah 90% dari yang dijual itu haram. Nah, bergejolaklah Jawa Timur pada waktu itu tahun 79-an. Sampai akhirnya Presiden Soeharto menurunkan Wapresnya
yang orang Surabaya, Jenderal Tri Sutrisno waktu itu untuk menenangkan Jawa Timur. Dan bahkan Profesor Tri Susanto setiap minggu dipanggil tuh di Litsusdakan gitu ya. Kenapa? Karena beliau tidak mau mencabut riset yang sudah jalan dan menghasilkan sebagai sesuatu yang dianggap salah. Karena ini bedanya akademisi dengan politisi. Bahwa kalau politisi kan bohong biasa ya, yang nggak boleh kan salah. Tapi kalau di dalam dunia akademisi, bohong yang nggak boleh gitu ya, salah boleh karena itu learning process. Kecuali lagi ujian nggak boleh salah. Gitu ya Pak Deden ya, waktu di IBS ujian nggak boleh salah. Halo Bu. Itulah kemudian lahirlah LP POM MUI dan kemudian Pak Harto merangkul tuh para ulama yang sebelumnya dicuekin gitu ya. Tapi ketika sudah lahir LP POM MUI, MUI tetap bukan menjadi bagian negara karena MUI adalah LSM atau NGO. Jadi MUI baru menjadi bagian dari negara itu pada tahun 2014, jadi baru. Sebelum itu ya posisinya adalah kuasi atau hybrid atau kalau dalam bahasa gaulnya banci lah, quote and quote gitu ya, in the middle of nowhere gitu. Nah, tapi kita emang bukan negara yang pinter belajar gitu ya dari kejadian gitu, nggak mengambil ibroh lah gitu. Sampai akhirnya tahun 2000-an kejadian lagi nih isu Ajinomoto, ini zamannya Gus Dur waktu itu ya, Presiden Gus Dur. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu memang direktur produksinya kebetulan katanya senior saya, tapi saya nggak sempat kenal, orang Bali. Dr. Ida Bagus waktu itu namanya juga gitu ya, yang menggantikan medium untuk penumbuhan bakteri untuk jadi kristal gitu ya, dari sari tebu jadi kristal metsin atau fitsin ya, atau MSG monosodium glutamate namanya ya, itu dengan lemak babi. Jadi sebelumnya itu Ajinomoto sudah lolos uji halal. Tapi ketika ganti orang, ganti direktur, turut produksi juga dirubah dengan alasan efisiensi, bayangin ya, sampai akhirnya orang Balinya tersebut dipanggil oleh LP POM MUI dan kemudian diinterogasi. Konon kabarnya dijawabnya gini, konon ya, karena saya belum dapatkan data aslinya, dikatakan oleh beliau, saya tahu orang Islam itu nggak makan babi, saya hanya mengganti sedikit loh, gitu loh. Mengganti sedikit loh, apa itu medium pertumbuhan untuk kristal dari metsin itu atau vetsin. Nah, inilah yang membuat kita juga wajib tahu bahwa untuk urusan halal tidak ada 99% halal, 80% halal, 70% halal, karena nilai setitik rusak susu sebelanga gitu loh. Jadi itulah yang menyebabkan orang Islam itu di dalam urusan halal nggak boleh campur-campur gitu loh. Sampai dapur pun juga harus pisah. Nah, singkat kata memang akhirnya beres urusan Ajinomoto dan Gus Dur pasang badan seperti itu ya. Karena pada waktu itu sempat ditarik-tarikin tuh Ajinomoto dari seluruh Indonesia, kan ngebayangin berapa besar gitu kerugian terjadi dan kemungkinan PHK dari para buruh pabrik, sehingga menimbulkan takutnya kan kegoncangan apa ya, kestabilan politik ya dan sosial seperti itu. Nah, di sini juga kita tahu bahwa jaminan produk halal ini sedang dalam perjuangan pada waktu itu, karena stated in the law pada Undang-Undang 33 2014 itu dikatakan bahwa 2 tahun maksimal setelah undang-undang itu lahir wajib diikuti oleh PP. Dan kita tahu undang-undang kan nggak ada PP, nggak ada anggaran ya, nggak ada duit gitu loh. Tapi pada akhirnya undang-undang keluar juga nih 5 tahun after, artinya udah kadaluarsa 3 tahun. Tapi dasar kita orang-orang Islam baik-baik ya, kita mengatakan ya udah deh kita maafin aja, lupakan, yang penting duitnya keluar deh. Untuk apa? Untuk sosialisasi nih masyarakat. Karena kalau nggak sosialisasi kan literasi nggak nyampe dong, orang pada nggak ngerti. Nah, kita tungguin tuh. Ternyata keluarlah PP-nya itu tanggal 17 Oktober 2019. Saya apal banget tanggalnya karena saya lahirnya 15 Oktober, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bentar lagi saya ulang tahun nih. Udah tua 59 tahun. Jadi 2 tahun habis saya ulang tahun 2019 keluar dan aku seneng banget, happy. Ih, dari Allah nih kado ulang tahun nih, yang perjuangan saya sama teman-teman gitu ya, akhirnya insya Allah berhasil. Karena apa? Lumayan lah dapat uang taksi gitu ya, minimal kan buat transportasi untuk orang-orang yang mau kayak saya gratisan gini kan, supaya kasihan juga, nggak semuanya kan lapang rezekinya. Nah, kita tungguin, tapi kan saat itu Oktober, DPR yang baru itu baru sebulan kepilih, bulan September, sehingga nggak boleh ngeluarin duit. Jadi kita tahu pengalaman saya waktu di DPR RI itu setiap bulan 3 lah gitu, bulan Maret. Nah, tapi dilala kan tahun 2020 kita kena pandemi dan kemudian di bulan Februarinya kan kita quote and quote perjuangan teman-teman dan saya juga di dalamnya salah satunya dihajar quote and quote dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
bubrah lagi tuh, ambiar lagi. Sampai detik ini saya nggak tahu keluar apa enggak gitu loh biaya itu untuk sosialisasi. Tapi itu urusan teman-teman di DPR lah, sama teman syariah gitu ya untuk mengejarnya, karena saya udah nggak kuat dibully. Dan urusannya bukan itu. Sekarang bagaimana teman-teman di BSI paham mengenai ini gitu ya. Nah, saya terus mempelajari nih karena S2 saya yang pertama di bidang linguistik ya. Jadi the science of language. Saya mencoba mempelajari ruh dari 3 negara ini yang mempunyai perjanjian tiga negara, Malaysia, Thailand, Indonesia. Apakah jargon yang ada di dalam negara itu terkait dengan halal? Dan saya kaget sekali ketika ternyata saya menemukan, ini temuan saya dalam riset, di Malaysia ini mereka punya tagline atau proverb gitu ya. Halal is permissible to be consumed by Muslims. Nah ini plural nih, jamak. Berarti kan orangnya lebih dari 1. Di Thailand, dengan saya quote, halal is for everyone. Tapi mereka baru ganti di 2 tahun yang lalu, halal is for all. Baik everyone maupun all itu kan plural juga ya, maksudnya siapa aja gitu loh. Semua orang, plural, jamak lagi, lebih dari 1. Tapi until today di Indonesia masih tetap dengan halal is my singular life. Oh, jadi kalau urusan halal tuh urusan pribadi doang, only tok saja, bukan urusan umat, bukan urusan masyarakat, bukan urusan negara. Saya sempat nih ngebisikin Ketua LP POM MUI, kakak kelas saya di IPB ya, Pak Dr. Lukmanul Hakim. Pak Yai, Ustadz, tolong dong sampaikan ke Pak Yai, Pak Wapres sekarang ya, bisikin dong, kalau emang udah nggak bisa diganti nih si Mai gitu ya, si MY gitu ya, halal is my life, jangan dititikin dong, dikomain aja. Jadi halal is my life, tapi karena di Thailand nggak dipakai nih, karena diganti everyone jadi all, terus halal is for everyone-nya diambil lagi buat kita. Jadi halal is my life, halal is for everyone. Jadi singularnya dapat, pluralnya dapat gitu loh. Tapi nggak tahu deh disampaikan apa enggak. Tapi katanya disampaikan gitu loh, tapi nggak dirubah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan aku udah nyampaikan ya. Nah intinya kenapa? Karena jargonnya ini sesuai dengan basisnya di Malaysia. Malaysia itu kan ketika merdeka mereka memang melandaskan dirinya sebagai Islam agama negara. Walaupun di Malaysia itu agama apa juga boleh ya, tapi the value of Islam sebagai the soul dari foundation daripada Malaysia. Nah, emang kalau ke Indonesia gimana gitu ya? Nah, saya juga ngasih tahu nih, kalau di Thailand itu juga kan basisnya Buddha tapi Buddha Theravada ya, beda dengan di Myanmar gitu ya. Keras lah begitu ya. Di Buddha Theravada di Thailand itu lebih open kepada apapun juga, sehingga di sana selain Islam juga Katoliknya berkembang gitu ya dengan baik. Nah di Indonesia kan kita punya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, jadi ya sudah, yang penting sila pertama adalah ketuhanan, dan kita Islam tidak berlawanan kok dengan Pancasila, sama in the same wavelength seperti itu. Nah jadi apakah kita bisa menggunakan the same language untuk halal? Oh yes we can. Kita bisa banget gitu ya. Jadi sekarang dalam bahasa ekonomi ini sebagai a new tool ya untuk ngedrive. Ya kenapa? Karena ya understanding bahwa ketika kita bicara industri halal itu duit gitu loh. Jadi emang ada negara nggak kepengen uang gitu ya untuk meningkatkan GDP dan GNP-nya. Jadi halal ini bisa juga jadi tren gitu ya, selain memang ini adalah perintah agama. Hanya kalau kita bicara mengenai perintah agama dalam bahasa keindonesiaan kita kan takutnya dianggap fundamentalis, takutnya dianggap temannya teroris, bahkan sempat keluar kemarin bahwa yang suka belajar bahasa Arab itu adalah indikator dari orang mau jadi teroris begitu. Dan itu resmi dimunculkan, sehingga saya juga merasa ya kok gitu sih gitu, karena saya mulai suka bahasa Arab ketika saya merasa nggak stres belajar bahasa Arab dibandingkan ketika saya belajar bahasa Perancis gitu ya. Jadi untuk sedikit, mungkin ini agak riak ya, tapi saya ingin menyampaikan betapa saya nyesal baru belakangan belajar bahasa Arab ketika saya mempelajari bahasa Belanda lebih dulu dengan baik. Bahasa Inggris saya dengan bahasa Belanda saya levelnya sama. Saya belajar Nihongo karena saya suka masyarakat Jepang yang sangat Islami dalam kehidupan hari-hari. Saya belajar bahasa Perancis juga karena saya punya darah Perancis Belanda juga. Dan belakangan saya baru ngerasa, oh ketika saya belajar bahasa Arab kok saya seneng ya, ternyata saya kenal bahasanya. Karena saya bisa ngaji seperti itu, jadi lebih cepat. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab bahasanya orang teroris, kok kayaknya yang ngomong stres gitu ya, karena kita nggak stres belajar bahasa Arab, malah bahagia gitu ya. Jadi World Halal Current Condition adalah a new tool
Jadi kalau memang Bank Syariah Indonesia nanti ke depannya dapat klien yang bicara industri halal, tangkap aja, karena ke depannya nanti saya berikan gambar grafik betapa ini promising ya, sangat menjanjikan. Jadi halal is no more only for the sake of religion gitu ya. Jadi ini bisnis. Nah, ini saya dapat dari Diner Standard Thomson Reuters 2019, karena masih belum 5 tahun, masih bisa dianggap valid gitu ya. Nah, bentar ya, saya ini juga dari State of the Global Islamic Economy, saya baru dapat yang 2021, tapi belum saya masukkan. Nah, ini the needs daripada world Muslim population gitu ya. Ini sepertiga bumi lebih loh orang Islam itu gitu ya. Tapi orang Islam katanya pada miskin-miskin nih. Kemampuannya gimana daya beli? Oh, jangan salah. Yang muda-muda ini dan kelas menengah baru, mereka punya loh daya beli gitu ya. Dan kita ngelihat ini bahwa overview dari the global halal market ini adalah sizable and growing Muslim populations. Nah, di sini ada growing economic development in Muslim countries, sama ini yang penting, emergence of potential halal market. Di mana ada Cina dan India ya. Jadi ini gambaran daripada the needs daripada global halal market, dan kemudian ini adalah bidang-bidang yang nanti teman-teman dari BSI bisa masuk. Jadi bukan sekedar food ya, kan barusan tadi saya cerita mengenai food. Ini ada non-food gitu loh, non-food apa? Ada kimianya, ada fashion, ada travel industry, dan bla bla bla. Nah, nanti yang hitam ini, nah ini teman-teman BS ini ada di sini nih, gitu ya, untuk apa bidang keuangannya. Jadi ini bisa saling menunjang. Jadi sovereign gitu ya, jadi berdaulat kita terkait dengan kesyariahan. Ini saya belum dapat yang terbaru, tapi ini buat gambaran aja. Dari InHeart saya dapat. Ini lembaganya IIUM di Malaysia menggambarkan temuan mereka bahwa dari 2005 ke 2010, production dari halal tuh begitu-begitu aja. Sementara consumption-nya nih tinggi nih. Jadi ada gap, ada jeda. Nah, ini siapa yang ngisi? Ternyata yang ngisi bukan negeri Islam. Kalau misalnya kayak ekspor ayam terbesar dunia itu Brazil, ekspor sapi terbesar itu Australia, New Zealand, termasuk susu, dairy products. Dan kemudian untuk yang end product dalam bentuk siap saji itu dari Eropa, Belanda gitu ya, Jerman dan lain sebagainya. Indonesia di mana? Indonesia pasar gitu ya. Makanya sekarang seperti misalnya Bank Syariah Indonesia kapitalnya sudah bertambah dan kemudian 7 terbesar di Indonesia dan insya Allah nanti 10 terbesar dunia dan kemudian sukuk global di Dubai gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa saling bersinergi dengan industri halal ke depannya, karena betapa bagusnya ya jikalau nanti industri juga memang supportnya ya keuangannya halal gitu ya. Karena kita tahu juga kosmetik halal terbesar Indonesia dan sekarang mulai terbaik gitu ya, terbesar mulai nyusul gitu ya untuk yang terbesar di dunia market share-nya Wardah Group ya. Dulu namanya Pusaka Tradisi Ibu, sekarang PT Paragon, itu kan belum memakai jasa keuangan syariah gitu loh. Jadi PR-nya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku sekalian dari BSI ini bagaimana merayu Bu Nur Hayati Subakat dan keluarga besarnya, kan itu family company ya, untuk pelan-pelan atau sebagian dong ke BSI gitu ya, karena besar loh industri mereka gitu ya. Jadi ini ke depan ini large, fast-growing, young Muslim population. Gitu. Ini yang dibidik juga oleh mereka. Nah, ini halal ekonomi and customer-nya bagaimana ini bergerak terus naik ke atas ya. Pemain utamanya masih Turki di sini ya untuk global frontier markets-nya.